Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai shortest path routing. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan pembuat video ini. Video ini dibuat oleh yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Gizi Jumunar. Kedua ada Atmaji Setia Pangestu, dan terakhir ada Rakil Putra Siswanto. Saat video ini dibuat, kami bertiga merupakan mahasiswa semester 5 program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita mulai video pembahasannya. Dari shortest path routing terdapat kata routing. Apa sih routing itu? Routing adalah penentuan jalur terbaik agar paket data dapat mencapai suatu network tujuan. Proses routing terjadi pada layer ketiga atau network layer dalam pemodelan OSI. Karena terjadi pada network layer, maka proses routing erat kaitannya dengan pengalamatan logika atau IP address. Routing sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada static atau routing yang dilakukan manusia secara manual, dan dinamik atau routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma sendiri dalam menentukan jalur. Nah, sekarang kita masuk pada shortest path routing atau lebih dikenal sebagai SPR. SPR adalah sebuah algoritma routing yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi routing. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memilih jalur yang memiliki cost metric paling rendah. Cost metric sendiri terdiri dari hop, bandwidth, delay, speed, load, packet loss, dan reliability. Ilustrasinya sebagai berikut ini. Sebuah paket data akan dikirimkan dari network A menuju ke network B. Untuk mencapai network B, ada 3 jalur yang bisa dilalui. Pertama, dari A menuju C dulu lalu ke B. Kedua, dari A langsung menuju ke B. Dan terakhir ada A ke D dulu lalu ke B. Untuk mencapai suatu network, diperlukan sebuah cost yang direpresentasikan dengan angka berikut ini. Agar paket data dari network A menuju ke network C diperlukan 2, dari C ke B diperlukan 5, dari A ke B diperlukan 3, dari A ke D diperlukan 4, dan dari D ke B diperlukan 3. Nah, sekarang kita milih jalur yang memiliki cost paling rendah. Untuk jalur pertama, dari A ke C dulu lalu ke B, ada cost 2 dan 5, sehingga ada 7. Untuk A langsung ke B ada 3. Untuk A ke D dulu lalu ke B ada 4 dan 3, sehingga ada 7 juga. Jadi, jalur yang memiliki cost metrik paling rendah adalah dari A langsung ke B dengan cost 3. Sehingga paket akan melalui jalur tersebut. Selanjutnya ada jenis shortest path routing. Terdapat 2 jenis shortest path routing, yaitu distance vector dan link state. Distance vector merupakan protokol routing yang menetapkan jalur terbaik berdasarkan arah dan jarak terdekat atau hop count. Rute dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi rute terbaik tanpa mempertimbangkan besar bandwidth yang ada. Sebuah distance vector protokol menginformasikan banyaknya hop ke jaringan tujuan dan arahnya di mana sebuah paket dapat mencapai jaringan tujuan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, distance vector routing akan mengolah tabel routingnya. Jenis yang kedua adalah link state. Link state merupakan protokol routing yang menetapkan jalur terbaik berdasarkan informasi tentang interface, bandwidth, round trip, dan sebagainya. Kemudian antara router akan bertukar informasi, di mana nilai yang paling efisien akan diambil sebagai jalur dan dimasukkan ke dalam tabel routing. Konsep dasar dari link state routing adalah bahwa setiap router membuat peta konektivitas ke jaringan yang menunjukkan router mana yang saling terhubung. Setiap router kemudian secara independen menghitung jalur logis terbaik berikutnya ke setiap tujuan yang mungkin dalam jaringan berdasarkan informasi yang didapatnya. Setiap kumpulan jalur terbaik kemudian akan membentuk tabel routing setiap router. Contoh dari kedua jenis shortest path routing tersebut adalah seperti gambar berikut. Jika ingin mengirimkan paket dari A ke B, jalur mana yang digunakan jika dalam proses pengirimannya menggunakan distance vector dan link state routing? Distance vector akan menggunakan jalur A langsung ke B karena dianggap paling dekat walaupun bandwidthnya jauh lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Sedangkan untuk link state akan menggunakan jalur A, C, D, B karena bandwidthnya lebih cepat walaupun jumlah hot count-nya lebih banyak. Saya Atmaji akan menjelaskan
Implementasi shortest path menggunakan Dijkstra algoritma. Dijkstra algoritma memungkinkan kita untuk menghitung shortest path antara satu node yang dipilih, kali ini node C, ke setiap node lain yang ada di graf. Yang pertama perlu dilakukan yaitu kita tetapkan jarak minimum dari setiap node terhadap node C. Untuk node C sendiri jarak minimumnya sama dengan 0 karena terhadap dirinya sendiri, sedangkan node yang lain kita tetapkan tak hingga karena kita masih belum tahu jaraknya. Kemudian node C kita pilih sebagai node terkini dan ditandai dengan titik merah. Setelah itu kita cek node tetangga dari node C, yaitu adalah node A, B, dan D. Kita pilih node B terlebih dahulu, kita hitung jarak node C yaitu 0 ditambah dengan bobot yang menghubungkan node C dengan node B yaitu 7. Hasilnya adalah 7, kita bandingkan dengan jarak minimum node B saat ini yaitu tak hingga. Karena 7 kurang dari tak hingga, maka ditetapkan jarak minimum B yang baru ke 7. Setelah itu kita pindah ke node A, sama 0 tambah bobotnya 1 sama dengan 1 kurang dari tak hingga, maka jarak minimum A yang baru yaitu 1. Kemudian kita pindah node tetangga yang tersisa yaitu node D. Kita hitung 0 tambah 2 sama dengan 2 kurang dari tak hingga, maka 2 sebagai jarak minimum yang baru dari node D. Karena node C telah mengunjungi semua, telah mengecek semua node tetangganya, maka kita tandai node C sebagai visited node. Kemudian kita pilih node terkini yang baru. Caranya kita lihat node yang memiliki jarak minimum paling kecil yaitu node A. Kemudian kita cek node tetangga dari node A yaitu node B. Kita hitung 1 tambah bobotnya 3 sama dengan 4 kurang dari 7, maka kita tetapkan jarak minimum B yang baru ke 4. Karena node A sudah mengecek semua tetangganya, maka kita tandai node A sebagai visited node. Kemudian kita pilih node terkini yang baru yaitu node D. Nah, itu kita cek node tetangganya. Node tetangga ini yang belum pernah dikunjungi sebelumnya yaitu node B dan node E. Untuk node B jaraknya yaitu 2 tambah bobotnya 5 sama dengan 7, karena dia lebih dari 4 sebagai jarak minimum saat ini dari B, maka kita tidak mengubah nilai dari jarak minimum B. Kemudian kita cek ke node E. Kita hitung 2 plus 7 sama dengan 9, karena 9 kurang dari tak hingga, maka kita tetapkan 9 sebagai jarak minimum node E yang baru. Kemudian karena node D sudah mengecek semua tetangganya, maka kita tandai node D sebagai visited node. Kemudian kita pilih node terkini yang baru yaitu node B. Node B hanya memiliki satu node tetangga yaitu node E. Kita hitung jaraknya 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Karena 5 kurang dari 9, maka kita tetapkan jarak minimum E yang baru yaitu 5. Setelah itu kita tandai node B sebagai visited node karena dia telah mengunjungi semua node yang ada, semua node tetangga maksudnya. Kemudian kita pilih node terkini yang baru nih, yaitu yang tersisa hanya node E. Karena node E tidak memiliki node tetangga yang belum pernah dikunjungi, maka algoritma selesai sampai di sini. Ini menunjukkan shortest path dari node C ke setiap node lain yang ada di dalam graf. Jadi kalau kita ingin mencari shortest path dari node C ke node tujuan E, kita tahu kalau jaraknya adalah 5, kemudian jalurnya adalah dari node C, kemudian node A, kemudian ke node B, kemudian baru ke node E. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.